Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada kita banyak karunia hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa diberikan taufik, hidayah, inayah, kemudahan, kesehatan, kelonggaran, hingga kita pada kesempatan yang malam bahagia ini menunaikan sholat fardhu berjamaah di masjid yang penuh barokah ini, kemudian dilanjutkan dengan kajian pada tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-47 ini. Semoga segala amalan, usaha, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diberikan kelipatan ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga Allah ridho kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan mengkaji ayat ke-47, 48 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadu minha adlun wa la hum yunsarun." Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ke-47 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Bani Israel, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmatku yang telah kami anugerahkan kepada kalian, kami berikan kepada kalian, kami limpahkan kepada kalian. Dan ingat bahwasanya aku, kata Allah, telah memuliakan kalian di atas seluruh alam semesta." Kemudian Allah lanjutkan, "Wattaqu yauman," sehingga hendaknya masing-masing dari kalian takut kepada Allah di suatu hari, yaitu hari kiamat yang akan tegak, di mana pada hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a, suatu jiwa tidak akan bisa membalasi jiwa yang lainnya, tidak akan membawa manfaat, tidak akan membawa faedah kepada jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan di hari itu, yaitu hari kiamat, Allah tidak akan menerima syafaat. Wala yu'khadu minha adlun, dan juga tidak akan diambil dari mereka keadilan. Wala hum yunsarun, dan mereka pun tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini yudzakiruhumullahu ta'ala bisalifi ni'amih. Allah Subhanahu wa ta'ala masih saja mengingatkan kepada mereka bangsa Bani Israel terhadap nikmat-nikmat yang telah berlalu kepada mereka, yang Allah limpahkan kepada nenek-nenek moyang mereka, ayah-ayah mereka, pendahulu-pendahulu mereka,
di mana nikmat yang Allah berikan kepada para pendahulu menunjukkan nikmat itu berlaku pula kepada orang-orang yang hidup di zaman saat itu. Karena nikmat yang Allah berikan kepada pendahulu, ya, dengan nikmat yang melimpah tersebut, sehingga generasi-generasi setelahnya terlahir. Generasi-generasi setelahnya bisa menghirup udara segar, bisa bercokol di muka bumi ini. Karena sebaliknya, sekiranya Allah mengadab nenek moyang mereka, niscaya mereka tidak akan lahir ke dunia ini yang penuh fana, yang penuh ujian, yang penuh cobaan. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada bangsa Bani Israel akan nikmat yang Allah berikan kepada pendahulu-pendahulu mereka, sehingga mereka terlahirkan, sehingga mereka bisa menghirup udara segar di muka bumi ini, dalam rangka menerima rezeki-rezeki, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana fatluhum bihi min irsalir rusul minhum, dan nikmat yang paling agung di antara mereka adalah diturunkannya generasi para rasul-rasul, utusan-utusan, para nabi dari bangsa Bani Israel. Bani Israel sejak dahulu kala dipimpin oleh para nabi. Sebagaimana tertera dalam hadis yang sahih, Bani Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel sejak dahulu kala mereka dipimpin oleh para nabi, para rasul, ya, dari keturunan Nabiullah Ibrahim, di mana Ibrahim memiliki putra Ismail, dan yang kedua adalah Ishak. Dari keluarga Ishak ini terlahirlah Yakub, di mana Yakub digelari dengan Israel, yaitu hamba Allah. Sehingga dari Yakub ini terlahirlah nabi-nabi yang berikutnya, Nabi Yusuf, ya, dan para nabi-nabi yang jumlahnya sangat banyak sekali. Dengan diutuskannya dan diturunkannya kepada mereka nabi dan rasul, ini menunjukkan kemuliaan bangsa Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan kepada mereka. Terlebih dari para nabi dan rasul tersebut diturunkan kepada mereka kitab. Turun kepada mereka Taurat, Zabur, ya, yang terakhir adalah Injil. Wa ala sairil umamin ahli zamanihim, dan hal ini berbeda dengan generasi-generasi yang ada di zaman-zaman mereka saat itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilih, yaitu bangsa Bani Israel, di atas umat-umat yang lainnya, di mana Allah turunkan kepada mereka nabi, rasul, demikian juga kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit sebagai pedoman kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Wahai Bani Israel, wahai kaumku, ya, tatkala Musa berkata di hadapan kaumnya, wahai kaumku, ingat kalian kepada nikmat-nikmat Allah yang melimpah, di mana dijadikan di antara kalian dari bangsa kalian, yaitu bangsa Bani Israel, anbiya, nabi-nabi yang sangat banyak. Wa ja'alakum muluka, dan di antara kalian dijadikan sebagai raja-raja,
penguasa-penguasa. Wa atakum, dan Allah memberikan kepada kalian malam yu'ti ahada, yang tidak pernah Allah berikan kepada umat selain kalian dari seluruh alam semesta. Di mana Allah turunkan kenikmatan-kenikmatan dari langit. Allah turunkan kepada mereka manna, salwa, ya, hidangan-hidangan dari langit. Ya, bahkan secara terus terang mereka meminta kepada nabi mereka untuk diturunkan hidangan dari langit. Anzil alaina ma'idatam minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka. Ya Allah, supaya menambah keimanan kami, menghilangkan keraguan kami, maka turunkan hidangan dari langit yang kita akan jadikan pada saat itu sebagai Id, hari berpesta pora bagi kami, dan kami akan mengenangnya dan seluruh umat manusia akan mengenangnya, dan sebagai pertanda dari Engkau ya Allah, maka Allah turunkan setiap, ya, apa yang Bani Israel minta kepada nabi-nabi mereka, Allah pasti ijabahi. Di mana ketika mereka kehausan, ya, sedangkan kabilah mereka, ya, berjumlah 12 kabilah, maka Allah pancarkan dari bongkahan batu besar air yang memancar sejumlah 12 masing-masing untuk kabilah mereka. Bayangkan, dari batu besar, ketika Nabiullah memukulkan, ya, tongkat mereka, maka memancarlah 12 sumber mata air yang masing-masing sumber digunakan untuk keperluan kabilah-kabilah mereka. Mereka bahkan berbuat lanjang, ya, ketika nabi mereka mengajak untuk berperang, mereka dengan, ya, malasnya menjawab, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Maka pergilah engkau wahai Nabiullah bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, sedangkan kami di sini duduk menunggu kemenangan kalian. Bentuk, ya, kedoliman, kekurang ajaran mereka kepada Nabi, bahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak kenikmatan, mereka masih ragu akan, ya, ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak yakin bahwasanya Allah mampu memberikan segala hal. Bahkan, ya, ketika di antara mereka ada yang meninggal dunia dan tidak diketahui pelaku, siapa pembunuhnya, maka Allah mewahyukan kepada seorang nabi di antara mereka agar memukul, ya, faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika nuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka Allah perintahkan untuk memukulkan sebagian mereka dengan yang lain, sehingga bangkai yang sudah mati tersebut tiba-tiba hidup dan berbicara dan mengungkap, ya, kematian mereka. Ini menunjukkan karunia dari Allah. Apapun yang Allah minta dari A sampai Z, Allah kabulkan. Dan ini tidak terjadi pada umat-umat sebelumnya. Tidak seperti umat Nabi Nuh, ya, tidak seperti umat Nabi Yunus, ya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Mereka ini, bangsa Bani Israel, adalah suatu yang sangat luar biasa. Begitu banyak nikmat, sehingga di dalam ayat ini bahkan sebelumnya Allah ulang kembali, wahai bangsa Bani Israel, ingatlah kalian kepada nikmat-nikmatku yang telah aku turunkan kepada kalian. Menunjukkan, ya, betapa seringnya bangsa Bani Israel mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun terlalu sering diberi penerangan, pencerahan, teguran, ya, pelurusan, tapi terus menerus
mereka sengaja membengkok, keluar dari jalur, keluar dari ketaatan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka masih saja ragu kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang luar biasa. Terlebih ketika mereka Bani Israel awal mulanya dijajah oleh raja mereka Fir'aun, yang secara turun-temurun mereka dijadikan hanya sebagai budak, sebagai hamba sahaya. Yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, di mana diperlakukan oleh hukum penguasa dan raja mereka, anak-anak mereka dibunuh, perempuan-perempuan mereka disandera, dan mereka dipekerjakan tanpa diupah. Bukan hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, ratusan tahun dialami oleh mereka. Sehingga adab yang begitu pedih ini seolah-olah memang layak kepada Bani Israel. Ketika Allah entaskan, ternyata mereka lupa daratan. Ketika Allah muliakan, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Seolah-olah memang bangsa Bani Israel ya layak untuk ditindas dan tidak layak untuk diberi kenikmatan-kenikmatan, karena ketika diberi kenikmatan mereka semakin melonjak. Mereka tidak bersyukur kepada Allah, bahkan mereka ragu kepada Allah, bahkan Allah yang menurunkan segalanya. Ini sifat-sifat yang buruk yang menempel pada setiap jiwa di antara mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan, bahkan ini teguran yang kesekian kali. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan ingat, kalian ini yang dahulunya hanya sekedar ya budak yang dipermalukan oleh penguasa-penguasa kalian, ditindas oleh raja-raja kalian, kemudian Allah muliakan dengan derajat semulia-mulianya. Faddaltukum alal alamin, Allah angkat mereka di atas seluruh alam. Mereka terbebas dari jajahan Fir'aun. Mereka melihat bagaimana binasanya Fir'aun dengan mata kepala mereka sendiri, dan terukir sejarah. Bahkan Fir'aun pun Allah abadikan ya jasadnya, benda-bendanya hingga hari kiamat. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini, kata Allah, aku akan selamatkan badanmu, dan Allah jadikan sebagai peringatan sepanjang sejarah. Dikarenakan kebanyakan manusia itu lalai dari peringatan. Bayangkan, sudah ribuan puluhan ribu yang lalu ya ternyata jasad Fir'aun ditemukan dalam kondisi membaik, dengan memiliki tanda-tanda bahwasanya dia adalah penguasa Mesir, bangsa Mesir ketika itu, dengan memakai perhiasan emas, dengan memakai ya baju ya tameng terbuat dari emas, pelindung dari emas, ya cincin dari emas, yang semua itu menguatkan akan ya tanda bahwasanya orang yang ditemukan di dasar laut ini tidak lain adalah Fir'aun, yang saat itu Allah tenggelamkan, Allah azab dengan ditutupnya ya daratan yang ketika dilewati Musa tiba-tiba menjadi laut kembali, sehingga terhantam oleh 2 ya ombak besar dari sisi kanan dan kiri, sehingga dihantam hancur. Ini suatu peringatan kepada bangsa Bani Israel, dan mereka juga mengetahui ini adalah orang penindas ya negeri mereka, bangsa mereka. Seolah-olah memang layak ya Bani Israel untuk ditindas selamanya.
Kalau toh Allah selamatkan, mereka selalu akan durhaka kepada Allah dan kepada Nabi dan Rasulnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan peringatan dan peringatan. Dari sini kita bisa ambil hikmah tarbawi, bahwasanya seseorang tidak henti-henti untuk memperingatkan, menasehati kepada orang lain, bukan hanya sekali dua kali. Terus, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah, karena dengan peringatan tersebut bisa jadi bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, biarkan mereka tidak beriman, biarkan mereka ingkar. Siapa yang ingkar, biarkan. Toh masing-masing akan mendapatkan balasan dari Allah. Orang yang beriman bisa mengambil manfaat peringatan, sedangkan orang yang kafir ingkar, maka dia akan mendapatkan balasan masing-masing dari perbuatannya. Maka hikmah tarbawi pada ayat ini bahwasanya nasihat tidak henti-hentinya untuk dilontarkan, diberikan kepada siapapun, orang yang menerima ataupun orang yang menolak. Dan kita lihat bahwasanya Bani Israel ini adalah umat yang sangat rewel sekali. Ternyata Allah senantiasa turunkan peringatan-peringatan. Ba'anzalna alaihimut tufan wal jarad wal qummal wan dafadi' wad dam ayatim mufassalat. Allah turunkan peringatan kepada mereka. Bukan hanya ayat-ayat suci yang Allah turunkan, tapi ayat-ayat kauniyah. Allah turunkan angin topan yang dahsyat memporak-porandakan mereka. Allah sesatkan mereka di hari Tih, di mana mereka berjalan memutar, mereka tersesat di tengah padang pasir, tidak menemukan jalan. Hanya sekedar berputar, berjalan tiada henti. Pada hakikatnya mereka jongkok di tempat, tidak berjalan sama sekali. Mereka Allah sesatkan dengan sengaja. Bahkan bukan hanya itu, Allah turunkan kepada rumah-rumah mereka hewan-hewan yang menjijikkan, dofadi, menyebar di rumah-rumah mereka, di kampung-kampung mereka, di desa mereka, di kota mereka. Katak-katak yang bertebaran di meja mereka, di pakaian mereka, di tubuh mereka. Tiba-tiba hewan, katak, bahasa kita adalah kodok, menyebar luas di negeri mereka. Setiap jengkal mereka tidak bertemu kecuali katak. Padahal orang mengetahui namanya kodok, apalagi kodok bangkong, kodok bincok. Ini suatu hal yang menjijikkan, dan ini menjadi pertanda bagi Allah, peringatan kepada mereka yang ingkar, yang mereka durhaka. Bukan hanya itu, darah, air yang di negeri mereka, di kota mereka, di desa mereka, di kampung mereka berubah semuanya menjadi darah. Air minum mereka, sumur mereka, sungai mereka berubah menjadi darah, sehingga mereka kehausan, karena ingkarnya mereka kepada Allah. Ayat-ayat yang sangat banyak, ayatin mufassalat fastakbaru. Namun betul-betul Bani Israel adalah bangsa yang keras kepala. Mereka senantiasa ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada bangsa Bani Israel memiliki kesabaran yang luar biasa. Dihadapkan dengan suatu umat yang memiliki kebiasaan tabiat yang sangat buruk, memiliki sifat yang keras kepala mereka. Bahkan Allah katakan, kalaupun toh
suatu batu, maka batu akan hancur dengan tetesan-tetesan air. Wa inna minal hijarah lamma yatafajjaru minhul anhar. Wa inna lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Tapi hati mereka, kepala mereka lebih keras daripada batu. Bangsa Bani Israel ya adalah suatu bangsa yang sangat keras kepala. Bahkan ya bongkahan batu dia akan terbelah, akan terlobangi dengan tetesan-tetesan air. Sedangkan kepala mereka, hati mereka, walaupun turun kepada mereka wahyu, Allah turunkan kepada mereka peringatan-peringatan, Allah turunkan kepada mereka para rasul, namun hati mereka mati, terkunci, tertutup. Summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Hati mereka lebih keras dari bebatuan. Karena bebatuan bisa jadi pecah ya ketika ya di tengah sungai, dia akan tergerus oleh air yang terus mengalir. Tapi hati mereka lebih keras dari itu. Bahkan mereka tidak berhenti di situ. Mereka dengan sengaja membangkang kepada para nabi, para rasul mereka. Bahkan durhaka kepada nabi dan rasul mereka. Mereka berbuat sifat yang kurang ajar, melawan, menindas, bahkan berani membunuh nabi-nabi yang Allah utus. Ketika ajaran yang mereka bawa tidak sesuai dengan kehendak mereka, mereka tidak segan untuk membunuhnya, menyiksanya. Ini kekejaman yang sangat biadab yang dilakukan oleh bangsa Bani Israel. Bahkan nabi mereka gergaji menjadi dua. Mereka bunuh, mereka siksa. Bahkan ya nabi terakhir dari mereka, Nabiullah Isa, mereka berusaha untuk mengejarnya dan membunuhnya dan menangkapnya. Walakin syubbihalahum, namun Allah bal rafa'ahu Allahu ilaih, Allah angkat Nabi Isa. Dan Allah jadikan seseorang di antara mereka, Allah ubah mukanya menjadi mirip dengan Nabi Isa. Walakin syubbihalahum, Allah serupakan salah satu dari mereka, wajahnya mirip dengan Nabi Isa, sehingga orang itulah yang ditangkap kemudian disalib. Adapun Nabi Isa Allah angkat di atas langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bayangkan kekejaman yang begitu dahsyat yang dilakukan oleh Bani Israel. Dan kemuliaan ini senantiasa berlanjut. Allah ingatkan, wa anni faddaltukum alal alamin, dan aku senantiasa memuliakan kalian wahai Bani Israel di atas seluruh alam semesta. Ayat ini ya merupakan suatu kelebihan, keutamaan dari bangsa Bani Israel. Namun keutamaan ini adalah hanya berlaku ya sesaat ya bagi mereka. Dan tidak bisa dipahami bahwasanya Bani Israel merupakan umat yang terbaik sepanjang masa, tidak bisa. Karena kabar dan berita ini ya telah Allah hapus dengan diturunkannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai para sahabat, umat Nabi Muhammad adalah umat yang sebaik-baik umat, generasi sebaik-baik generasi, manusia sebaik-baik manusia, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan dari seluruh manusia. Di dalam hadis ya
Inna Allaha nadhara qulubul ibad fawajada qalbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abarru quluban. Dan tatkala Allah melihat hati para manusia, maka Allah jumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia dari anak cucu Adam yang hatinya paling baik, sehingga Allah memilihnya sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Nabi, rasul yang terakhir, yang menyempurnakan, yang melengkapkan ajaran-ajaran para nabi rasul sebelum-sebelumnya. Dan kitabnya sebagai kitab yang paripurna, yang membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya sekaligus menyempurnakan syariat-syariat yang ada pada sebelum-sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati para manusia, maka melihat hati para sahabat adalah hati yang paling baik dari bangsa manusia. Maka Allah jadikan para sahabat sebagai pendamping Nabi yang Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ya, keumuman ayat di dalam surat Al-Baqarah 48 ini tidak bisa difahami umum secara mutlak, tidak. Memang benar Bani Israel adalah umat yang paling mulia, tapi di saat itu. Adapun di saat sekarang, ya, hal itu tidak berlaku bagi mereka. Karena syariat yang ada pada mereka telah Allah hapus. Ya, kemuliaan yang ada pada mereka telah Allah angkat. Dikarenakan kekufuran, dikarenakan keras kepalanya mereka. Sehingga Allah mengganti dengan nabi, rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghapus syariat mereka. Dan umatnya adalah umat yang paling mulia. Bahkan dikatakan dalam hadis bahwasanya pertama kali yang akan memasuki surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang Allah ridhoi dan Allah perkenankan untuk membuka pintu surga. Kemudian didampingi oleh para sahabat dan umatnya yang memasuki surga sebelum umat-umat sebelumnya. Nabi SAW bersabda, "Nahnul akhirun sabiquna yaumal qiyamah." Kami adalah generasi dan umat yang paling terakhir mendekati hari kiamat. Namun kami adalah manusia, umat yang paling pertama memasuki surga sebelum umat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah kepada umat ini. Allah angkat, Allah tinggikan derajat umat Islam di atas Bani Israel, yang ketika itu Bani Israel memiliki keutamaan-keutamaan yang melimpah. Namun dikarenakan kekufuran, dikarenakan ya kedurhakaan, dikarenakan tidak konsistennya mereka terhadap syariat nabi-nabi mereka, maka Allah ubah, dan Allah tidak berkenan kepada mereka. Dan Allah jadikan syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang kekal hingga hari kiamat. Ajarannya berlaku hingga hari kiamat. Umatnya adalah sebaik umat hingga hari kiamat. Kuntum, kalian, wahai umat Islam, khairu ummatin, sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan untuk para manusia yang memiliki tugas yang berat. Umat ini memiliki tugas seperti para nabi-nabi Bani Israel yang terdahulu. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Umat ini Allah perintahkan agar di antara mereka saling mengajak kepada kebajikan. Perkara ma'ruf maka diajak, mengajak kepada kebaikan.
wa tanhauna 'anil munkar, dan hendaknya kalian wahai umat Muhammad saling mencegah dari perbuatan mungkar. Karena hal ini ya Allah melaknati bangsa Bani Israel. Lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkaring fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Dahulu ketika berjayanya bangsa Bani Israel yang pada akhirnya mereka dilaknat oleh Allah. Dilaknat melalui lisan Daud dan Isa ibnu Maryam, nabi terakhir mereka, melaknati bangsa mereka sendiri atas perintah Allah. Kenapa? Kanu ya dalika bima asau, dikarenakan mereka ya umat Bani Israel, mereka adalah umat yang bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, lebih dari itu mereka telah melampaui batas. Ya, berani berdurhaka kepada Allah. Mereka terang-terangan melihat nikmat Allah yang melimpah, mereka terang-terangan durhaka di hadapan Allah. Mereka ya mengambil patung sapi dijadikan Tuhan. Ya, di siang bolong di hadapan nabinya Nabi Harun. Padahal Nabi Musa telah berpesan, ya jangan pernah kalian menyekutukan Allah, karena Allah adalah zat yang maha suci. Tiba-tiba ya mereka disesatkan oleh ya tokoh mereka yang bernama Samiri, ya mengambil patung ya dari ya hewan yang berbentuk sapi. Tiba-tiba patung tersebut bisa berbunyi, mengeluarkan suara, sehingga Bani Israel mengira hadza ilahukum wa ilahu Musa, ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Dengan mudah mereka dibodohi orang jahil, sehingga mereka menyembah patung tersebut di siang bolong. Di tengah-tengah Nabi Musa masih hidup, bayangkan. Maka Bani Israel adalah kanu ya'tadun, mereka adalah umat yang melampaui batas. Lebih dari itu, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu, mereka tidak saling melarang di antara mereka kemungkaran-kemungkaran. Tidak saling mengingatkan, diam, bahkan menutupi, bahkan mendukung. Kemaksiatan didukung oleh mereka. Bayangkan, ya mereka sudah dientaskan dari bangsa yang terjajah, yang terhina menjadi mulia. Ternyata mereka dengan ya senang hati memilih kekufuran, kerendahan, kemaksiatan dan kehancuran. Dengan sukarela mereka memilih hal itu. La yatanahawna am munkarin fa'alu, mereka tidak saling mencegah kemungkaran terjadi di tengah-tengah masyarakat mereka. Labi sama kanu yaf'alu, dan alangkah buruknya, alangkah kejinya apa yang mereka lakukan. Sehingga dari sini umat ini berbeda jauh dengan Bani Israel. Kalau Bani Israel mereka saling menutupi keburukan, bahkan bergotong royong. Slogan mereka bergotong royong di dalam apa? Di dalam keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Bukan gotong royong di dalam kebajikan, kebaikan, ketaatan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun gotong royong yang mereka inginkan adalah gotong royong di dalam keburukan. Bila ada keburukan ditutupi, bila ada keburukan justru mereka semaikan, mereka tumbuhkan, mereka kembang biakkan. Tidak saling melarang, bahkan pendeta-pendeta mereka melakukan hal itu, menukar ayat-ayat Allah. Mereka
ya menjual ayat Allah dengan harga-harga yang murah rendah. Apabila ya ada kemungkaran, mereka tidak saling menasehati, justru menutupi, justru mengembangbiakkan. Ini bertolak belakang dengan nawacita umat Nabi Muhammad SAW yang Allah berkehendak untuk apa? Untuk saling mengajak kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dengan bulat. Dan hal ini bertolak belakang dengan bangsa Bani Israel. Semakin kenikmatan melimpah kepada mereka, mereka semakin ragu kepada Allah. Benar ini makanan dari langit, padahal mereka sendiri meminta. Benar ini air memancar dari batu. Ketika Allah selamatkan Nabi Musa ketika dikejar bangsa Bani Israel, lautan dipukul oleh Nabi Musa sehingga dasar jurang laut pun bisa dilalui. Mereka tidak yakin, bahkan ragu. Ini benar-benar terjadi? Ini kejadian nyata atau mimpi? Mereka semakin ragu. Inilah ya tanda ciri-ciri hati yang busuk. Ketika kenikmatan melimpah, tapi mereka semakin ragu. Hati semakin panik, tidak semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat ini berbeda. Mengajak kepada ma'ruf, perkara-perkara yang baik, dan saling mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan lebih dari itu, yang paling penting adalah wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Terkadang orang tidak bisa amar ma'ruf, terkadang seseorang tidak bisa nahi mungkar, tapi kalau dia memang menjaga hati, iman kepada Allah bulat, maka la yukallifuhu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali yang ia mampu. Terkadang seseorang ya tidak bisa bergerak karena posisinya, karena jabatannya, karena dia terpaksa, sehingga tidak bisa mengerjakan ma'ruf, tidak bisa menahan dari kemungkaran. Maka ketika iman seseorang kepada Allah bulat, maka kata Allah, la yukallifuhu nafsan illa wus'aha. Dan surat Al-Baqarah terakhir ini diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW secara khusus. Berbeda bangsa Bani Israel, ketika mereka ya tidak mengerjakan ma'ruf, meninggalkan mungkar, tidak bisa melakukan hal itu, mereka durhaka. Dan rahasianya adalah mereka adalah ragu terhadap Allah. Sudah tidak mengerjakan kebaikan, hatinya ragu. Berbeda dengan umat ini. Umat ini adalah umat yang Allah beri banyak kemudahan. Bahkan ketika lupa, lalai, alpa, Allah berikan maaf kepada mereka. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Maka Allah jawab, fa'altu dzalik. Di dalam hadis qudsi, Allah menjawabi firman Allah Ta'ala di akhir surat Al-Baqarah ini, sungguh aku telah melakukan untuk umat ini. Allah mengangkat dosa orang yang lalai, yang lupa, dan yang terpaksa. Karena tidak bisa amar ma'ruf ataupun tidak bisa melakukan nahi mungkar. Selagi dia lalai, lupa, alpa, terpaksa, maka Allah angkat dosa tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya keutamaan umat ini ya jauh lebih mulia daripada bangsa Bani Israel. Kuntum khaira ummatin
ukhrijat linnas. Di dalam ayat ini Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha ala Allah. Kalian setara dengan 70 umat sebelum kalian. Bahkan antum lebih baik daripada mereka. Dan kalianlah wahai para sahabat, umat kaum muslimin, orang yang paling mulia di antara mereka. Bayangkan, umat ini mengimbangi 70 umat sebelum umat muslimin. Bahkan umat ini adalah yang paling mulia, umat ini adalah paling utama. Dengan dalil ya bahwasanya umat ini akan masuk surga sebelum umat-umat yang lainnya. Maka dari sini bahwasanya firman Allah Ta'ala, wa anni faddaltukum alal alamin, ini hanya berlaku kepada mereka di saat itu. Dikarenakan perbuatan mereka, kekufuran mereka, maka Allah ubah, Allah angkat keutamaan mereka, sehingga Bani Israel sejak zaman itu terlaknat, ya, dicap oleh Allah sebagai pendosa hingga hari kiamat. Bahkan negeri pun mereka tidak memiliki. Maka hal ini bentuk kehinaan yang Allah hinakan kepada mereka. Bahkan nenek moyang mereka Allah rubah muka-muka mereka menjadi qiradatan khasi'in, kera-kera yang hina. Kemudian setelah itu mati. Ini bentuk penghinaan Allah kepada Bani Israel. Dikarenakan mereka begitu banyak mendapatkan nikmat, kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umat ini juga bisa berlaku seperti mereka. Ketika Allah muliakan, ketika Allah berikan anugerah nikmat yang luar biasa, tapi justru disambut dengan kekufuran, ragu kepada Allah, tidak menghambakan Allah dengan semestinya, maka akan menimpa pula sunnatul awalin, sunnahnya orang-orang zaman dahulu. Nikmat bila tidak disyukuri, maka akan berubah menjadi adab, menjadi petaka. Sehingga dalam ayat yang ke-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian wahai bangsa Bani Israel, yauman, akan datang suatu hari, yaitu hari kiamat. Kalau kalian dalam kondisi kafir, sedangkan nikmat-nikmat telah melimpah kalian rasakan, dan kalian ragu, kalian ingkar, kalian kufur kepada Allah, maka hari itu adalah hari pembalasannya. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada hari itu suatu jiwa tidak akan bisa menolong jiwa yang lain. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yu'ni. Dikarenakan hari kiamat, hari yang penuh dahsyat, setiap jiwa akan disibukkan dengan urusan pribadinya. Likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Mereka akan dibebani akan perbuatan amal-amal mereka, karena semua catatan telah dicatat oleh Allah, dan kebaikan-kebaikan dan keburukan akan ditimbang di hadapan Allah. Pada hari itu, ya, mulut-mulut mereka akan ditutup rapat oleh Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, setiap lisan akan Allah bungkam, tidak berbicara lagi. Bukan hari untuk berbicara, berdalih dan beralasan, namun yang berbicara adalah tangan-tangan mereka, akan menjadi saksi, akan berbicara
Maka ketika orang yang ragu akan kejadian hal ini, qalu lil juludihim lima antaqana alaikum qalu antaqana Allah alladzi antaqa kullasyai. Maka pada hari itu orang-orang kafir merasa takjub, merasa heran, kenapa wahai kulit, kenapa wahai tangan, wahai anggota badan, kenapa kalian hari ini bisa berbicara? Padahal dahulu di dunia kamu tidak memiliki mulut. Kenapa hari ini bisa berbicara? Maka dijawab oleh tangan, kulit-kulit mereka, antaqana Allah. Allah lah yang memerintahkan kepada kami hari ini supaya berbicara. Dialah zat Allah yang bisa, maha bisa, ya, memerintahkan segala sesuatu untuk berbicara. Bayangkan, kulit-kulit berbicara. Batashhadu arjuluhum, dan dikuatkan dengan kesaksian kedua kaki. Kaki akan berbicara. Kalau dalam kondisi dahsyat seperti ini, masihkah seorang jiwa akan meminta tolong kepada jiwa yang lain? Bahkan Allah terangkan di dalam surat yang lain, ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu, hari kiamat, orang akan lari bertunggang langgang. Seorang anak dari ayahnya, seorang ayah dari istrinya, dari kerabat yang lain. Karena apa? Karena betapa banyak dosa-dosa yang dilakukan kepada mereka-mereka ini. Seorang istri durhaka kepada suami, suami durhaka kepada istri, anak durhaka kepada orang tua tidak memenuhi hak para anak. Antara kerabat dengan kerabat yang lain, dosa-dosa mereka begitu banyak yang tidak mereka tunaikan, yang semestinya mereka lakukan tidak dikerjakan. Sehingga mereka ketakutan kalau masing-masing mereka akan menagih di hadapan Allah. Di dunia orang bisa lupa, atau melupakan, tapi hari kiamat catatan semua akan dibongkar oleh Allah. Hingga orang yang lalai pun tercatat oleh para malaikat dan dibuka catatan amalnya. Iqra kitabak, Allah perintahkan untuk dibuka kitab catatan amal terus. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Dengan kamu membaca lantang keras di hadapan para makhluk, itu sudah cukup sebagai hisab bagi kamu. Bayangkan betapa malunya hak-hak yang tidak ditunaikan. Suami dari istri, istri dari suami, anak ayah kepada ayah, ayah kepada anaknya, kerabat dari kerabatnya. Maka bagaimana ya hal ini apabila dilalui ya pada ketika itu? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wahsyau yauman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Takutlah wahai manusia, akan datang suatu hari yang jiwa tidak akan pernah bisa menolong jiwa yang lain. Bahkan orang tua akan lari dari anaknya dan anak akan lari dari orang tuanya. Orang tua tidak akan bisa membalasi anak, apalagi anak membalas jasa-jasa orang tua, tidak akan terbalaskan. Anak ya yang berhutang budi kepada orang tuanya. Yauma yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a. Orang tua kepada anaknya, orang tua ini memiliki orang tua lagi terus. Masing-masing dipikulkan jasa orang tua sebelum mereka. Dan masing-masing mereka tidak akan bisa pernah membalasi kebaikan-kebaikan. Menunjukkan bahwasanya yang namanya kebaikan itu sangat berharga.
dan kebaikan dibalasi dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Karena kaidah di dalam Islam, yang namanya kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah suatu kebaikan sepantasnya, seyogyanya, selayaknya dibalas dengan ihsan? Namun kebanyakan dari kita, ketika orang baik dengan kita, kita justru berbuat jahat kepada mereka. Berbuat qalilul adab, tidak beradab dengan orang-orang yang baik dengan kita. Ya, kita melihat diri kita sendiri, kita sebagai anak, apakah pernah bisa membalasi kebaikan-kebaikan orang tua? Yang seharusnya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Maka di hari itu, di hari kiamat, Allah terangkan, Allah tegaskan, la yajzi. Kebaikan-kebaikan yang terhutang tersebut tidak akan terbalas. Bagaimana dia bisa memikulnya? Bagaimana dia bisa berdiri di hadapan orang tua yang dia banyak berjasa kepada anaknya? Bisakah dia berhadapan muka dengan ayahnya yang kebaikannya begitu melimpah sedangkan anak begitu pendosa? Maka ini suatu hal yang luar biasa. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan syafaat di hari itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna. Ketika orang sudah kafir, ingkar, ragu terhadap Tuhannya, maka kebaikan tidak akan pernah berguna, pertolongan tidak akan berguna. Syafaat pada hari kiamat memiliki dua ketentuan. Syafaat yang tertolak, dan ini berlaku kepada orang yang ingkar kepada Allah. Dan di dalam ayat ini Allah ingatkan kepada Bani Israel yang ingkar terhadap Allah. Kenapa? Ketika mereka ingkar kepada Allah, maka syafaat tidak akan berlaku pada mereka. Padahal malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang mukmin memberi syafaat, para syuhada, sholihin, orang-orang saleh semua memberi syafaat. Seorang ayah kepada anaknya saling memberi syafaat. Tapi kapan? Ketika mereka beriman. Ketika seorang ingkar kepada Tuhannya, maka Allah terangkan la yuqbalu minha syafa'ah. Maka orang yang kafir tidak berguna baginya syafaat. Tidak berguna syafaat dari malaikat, tidak berguna syafaat dari nabi, tidak berguna syafaat dari orang baik. Bahkan orang baik tidak akan memberi syafaat. Kenapa? Karena selama dia hidup di dunia, dia manusia yang durjana. Siapa yang memberi syafaat dia? Nabi memberi syafaat, sedangkan dia kelakuan setiap hari pendosa, menantang dari ajaran Nabi, meninggalkan sunnah Nabi, kemudian mengharapkan syafaat. Tidak mungkin. Syafaat hanya berlaku pada orang-orang yang saleh. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada perintah Nabi, dia masuk surga. Wa man asani. Dan siapa yang bermaksiat kepada Nabi, maka dia masuk neraka. Jangan pernah berharap mendapatkan syafaat. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis diterangkan, di dalam haud ketika hari kiamat, Nabi SAW menolak sebagian dari umat Islam ini untuk minum haud, untuk minum air di telaga Nabi. Dan Nabi berhalangan untuk memberi syafaat kepada mereka. Diterangkan, ummati, Nabi Muhammad berteriak kepada Jibril, itu adalah umatku, itu umatku. Maka dijawab oleh Jibril, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Iya, itu memang umatmu, tapi umat itu, bukankah engkau tidak tahu apa yang dia lakukan setelah engkau meninggal, wahai Rasulullah? Mereka mengadakan ini, mengadakan itu, yang itu bukan dari syariat kamu. Maka ingat, ya, tidak mengikuti sunnah Nabi,
menjadi faktor penghalang terbesar mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Karena yang namanya syafaat, wala yashfa'una illa liman irtado, kata Allah. Dan tidak akan bisa saling memberi syafaat kecuali hanya orang-orang yang Allah berikan keridhaan. Siapa yang Allah berikan keridhaan adalah orang-orang yang saleh, bukan pendosa, bukan yang meninggalkan sunnah Nabi, bukan yang menentang sunnah Nabi. Maka dari sini bahwasanya syafaat ada dua. Pada hari kiamat ada dua. Syafaat yang tertolak, maka ini adalah syafaat bagi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang ragu kepada Allah. Dan syafaat yang diterima adalah syafaatnya orang yang beriman dan syafaat dan orang-orang yang taat kepada para nabi dan rasulnya di setiap zaman. Setiap nabi memiliki umat. Ketika umat tersebut bermaksiat kepada nabinya, maka dia tertolak, tidak mendapatkan syafaat. Termasuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ada dua yang mendapatkan syafaat, dan umat Nabi Muhammad yang tertolak dari syafaat. Dan tidak cukup seseorang mendambakan syafaat. Yang menjadi kunci adalah perilaku dia sendiri. Bagaimana dia terhadap sunnah Nabi. Nabi memerintahkan ini, memerintahkan itu, melarang ini, melarang itu. Sudahkah dia mengerjakan? Orang yang taat kepada Nabi, dialah yang berhak mendapatkan syafaat. Sedangkan orang yang malas, tidak mengikuti aturan Nabi di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, di dalam berakhlak, bagaimana bisa mendapatkan syafaat Nabi? Nabi adalah Nabiur Rahmah. Beliau sallallahu alaihi wasallam Nabi yang penuh kasih sayang dan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ketika ajaran Nabi ditinggalkan, ditolak, dilalaikan, tidak diikuti, tidak dilakukan sunnah-sunnahnya, mana mungkin umat tersebut mendapatkan syafaat? Dan apakah Allah ridho kepada orang tersebut sehingga dia berhak mendapatkan syafaat? Maka dari sini syafaat ada dua. Syafaat yang tertolak, itu orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang menentang nabinya. Dan syafaat yang diperbolehkan, yaitu orang-orang yang beriman lagi mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Setiap nabi memiliki sunnah tersendiri, memiliki syariat tersendiri. Berbeda antara syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Isa. Berbeda lagi dengan syariat Nabi Musa. Berbeda lagi dengan syariat Nabi Sulaiman. Berbeda lagi dengan Nabi Daud. Berbeda lagi dengan Nabi Harun. Berbeda lagi dengan Nabi Ibrahim. Dan seterusnya hingga Nabi Nuh dan Nabi Adam. Syariat yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Yang dinilai adalah ketaatannya kepada Nabi. Apakah dia taat kepada nabinya, setiap kaum tersebut, ataukah dia bermaksiat sebagaimana bangsa Bani Israel. Dan Bani Israel diancam oleh Allah, wattaqu, dan takutlah kalian pada hari, yaitu hari kiamat. Jiwa tidak akan bisa menolong jiwa yang lain, dan di hari itu tidak akan bermanfaat syafaat. Wala yukhadu minha adlun, dan tidak akan bermanfaat keadilan, kebaikan. Orang mentransfer, saya transfer keadilan, kebaikan, nggak bermanfaat, tidak bermanfaat. Suatu amalan tidak bisa dipindahkan kecuali Allah ridho. Adapun orang yang ingkar, orang yang kafir, tidak akan bisa, tidak akan bisa. Masing-masing akan menerima balasannya yang setimpal. Walahum yunsorun, dan mereka tidak akan pernah ditolong. Siapapun tidak akan yang menolong. Ingat, ini hari kiamat. Bahkan orang berusaha untuk menebus dirinya tidak akan bisa. Allah terangkan,
Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam kondisi ingkar kepada Allah, maka tidak akan yukbalu, diterima oleh Allah, min ahadihim, salah satu di antara mereka, mil'ul ardi dahaba, emas, ya, dosa-dosa mereka, kekufuran mereka ditebus dengan emas. Seberapa banyak? 1 kilo, 2 kilo. Mil'ul ardi, sebesar bumi. Bayangkan, dahaba, mil'ul ardi dahaba. Tidak akan diterima oleh Allah dosa-dosa mereka kalau seandainya ditukar, diganti dengan apa? Dengan emas sebesar bumi. Kita berpikir, emas sebesar bumi juga apa ada wujudnya? Tidak ada. Emas sebanyak-banyak tidak sampai 1/4 bumi. Paling cuma segunung, 2 gunung, 10 gunung, 100 gunung. Tapi kalau sebesar bumi, berbentuk emas semua, dijadikan sebagai alat penukar, menebus dosa dengan emas sebesar bumi. Wa mithlahu ma'ah. Allah katakan walaupun semisalnya lagi 3 bumi emas untuk menukar, untuk menghapus, untuk mengganti dosa tersebut, Allah tidak terima. Walau iftada bih, walaupun mereka berusaha menebusnya, tidak. Allah tidak terima. Ya, Allah tidak akan terima. Walaupun ditebus dosanya, kekufurannya dengan emas sebesar bumi, semisalnya dan semisalnya lagi, Allah tidak akan terima. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya, ya, dosa tidak bisa ditebus ketika orang kafir dan mati dalam kondisi kafir. Bahkan orang kafir meminta kepada Allah, ahrisna minha, ya Allah, keluarkan kami dari akhirat, kembali ke dunia, na'mal sholihan, beramal saleh walaupun 1 detik, 1 menit. Ini permintaan orang-orang kafir ketika disiksa, ketika diadab. Tapi Allah jawab, walau ruddu la'adu. Orang kafir sifatnya sama. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka juga pasti sama seperti sebelumnya. Mereka mudah tergiur dengan dunia yang fana ini. Kalau di dunia dia tergiur dengan mudah, mereka mati, disiksa, dikembalikan ke dunia, dia akan tergiur yang kedua kali, tergiur yang ketiga kali, tergiur yang 1000 kali. Karena memang hatinya tidak kuat. Berbeda dengan yang kokoh, dia hidup sekali, begitu hidup dia berjuang keras untuk akhiratnya. Tapi orang kafir, dia dasar kafir, dia ingkar kepada Allah, lupa tentang akhirat. Begitu mati, disiksa, dia ingin hidup kembali. Ketika dihidupkan, dia akan ingkar dan kafir lagi. Walau ruddu la'adu. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali lagi seperti itu lagi. Sehingga Allah pangkas. Kalau orang sudah mati, tidak akan kembali lagi ke dunia. Hidup hanya sekali untuk beramal saleh. Barang siapa yang luput, maka dia harus menanggungnya. Maka dari sini, ya, Allah memberikan, ya, ancaman agar mereka ingat, ya, agar kembali kepada jalan yang lurus, sehingga, ya, di dalam, ya, metode dakwah dari para nabi dan rasul mengingatkan nikmat dan memberikan ancaman terhadap adab-adab Allah. Adanya, ya, nadir dan tabsyir, memberikan kabar gembira dan memberikan kabar-kabar ancaman. Dari sini kita tutup. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.